Hari ini menurut saya Januari yang begitu menarik bagi saya ya, entah bagi teman-teman. Tapi saya pikir ini yang paling penting. Kenapa? Di Januari ini di tahun 2023 barangkali kita harus melihat kembali lagi sejarah kita di tahun 2022 agar kita bisa mengupgrade apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit tips ya. Tips barangkali ini penting bagi teman-teman pemula, khususnya yang memang pada saat ini Anda memang mempunyai impian yang besar. Mengapa? Karena selama ini kita semua mempunyai impian yang besar, kita punya motivasi dalam diri kita, tapi setiap tahun begini-begini aja. Apa sih masalahnya? Ya, apa ya masalahnya ya? Nah, jadi tidak berlama-lama, kira-kira 30 menit aja paling lama. Kalaupun perlu dikurangi boleh. Kalau merasa Anda bosan, kita akan stop. Oke? Itu saja. Enggak bosan ya? Nah, siapa yang belum kenal dengan saya boleh tunjuk tangan? Saya. Yang belum kenal ya? Oh, satu, Belum dua. kenal loh, belum kenal. Tiga. Oke. Sedikit sih, cuma 2 orang aja, yang lainnya sudah kenal aja. Nah, perkenalkan nama saya Muksina Rahab. Walaupun kata orang usia saya ini sudah bijaksana. Orang yang bijaksana, usia yang bijaksana biasanya di atas 50 tahun. Jadi saya nggak katakan orang yang sudah tua. Kenapa? Karena orang yang sudah tua itu sebetulnya bukan karena umurnya tua, tapi orang yang tua itu adalah orang yang tidak mempunyai impian lagi. Setuju? Setuju. Oke. Jadi nggak usah berkecil hati ya teman-teman ya, yang usianya di atas 50 tahun. Anda sudah lihat tadi ada yang direkognisi, itu ibu-ibu yang luar biasa yang 22 juta. Hampir saya lihat dia yang paling tinggi di sini tadi. Tepuk tangan dong untuk ibu yang tadi. Nah, padahal di sebelah kiri, sebelah kanannya itu banyak orang milenial. Gen Y. Ya. Mengapa? Nah, jadi sering kita dengar kamu bertanya, Kamu nanya. Wow, gitu kan. Nah, kita pun bingung ini apa sih orang milenial ini sebetulnya. Tapi itulah asiknya. Baik itu lato-lato sekarang. Lato-lato apa namanya? Iya, walaupun sudah ada banyak yang matanya kena anak-anak gitu. Nah, jadi saya katakan kami orang-orang yang sudah bijaksana usianya tidak mau kalah dengan orang milenial. Jadi saya katakan orang milenial ini banyak kelemahannya. Gampang ngeluh, sedikit tantangan, lemes, kemana-mana minta sama orang tua, tidurnya lama, bangunnya pun lama, duit tak ada. Ini bahaya gitu. Makannya banyak. Makannya banyak, saya setuju. Nah, kalau saya katakan kami orang-orang yang sudah bijaksana, karena sebetulnya bukan karena hebatnya, kami harus punya impian. Itu yang paling awal sekali. Jadi di tahun 2023 ini Anda sudah punya impian nggak? Saya kalau diberikan Tuhan rezeki umur yang panjang 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kepingin nggak hidup sehat? Pengen. Wow. Jadi Anda lihat ada di sini satu orang yang luar biasa menurut saya. Saya terinspirasi kepada Bapak itu karena saya kepingin di usia seperti dia. Saya kepingin gayanya itu seperti ngetren orangnya. Ya silakan Bapak yang bertopi itu yang manusia luar biasa itu. Pak Nelson Barus. Dia punya semangat pada diri dia. Saya nggak katakan bahwasanya orang milenial ini nanti ini bahaya sekali ya. Orang yang hidupnya di tahun 2000-an ke atas ini saya ragu usianya nggak sampai 30 tahun punya stroke, sakit diabetes dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan olahraga.
Mereka hanya tidur, makan gorengan, menghayal yang bukan-bukan, bahkan impiannya tidak ada. Nah, jadi saya harus tekankan pada diri saya sendiri. Barangkali Anda juga. Yang pertama, harus Anda punya impian. Itu yang pertama. Kalau Anda belum punya impian, tolong tanamkan dari sekarang. Walaupun usia Anda sekarang ini 30, 40, 50 dan lain sebagainya, itu yang harus Anda tanamkan. Apa impian Anda tahun ini? Kenapa? Barangkali tahun kemarin, tahun 2022, Anda bermimpi berpenghasilan rata-rata 50 ataupun 60 juta satu bulan. Misalnya. Yang saya khawatirkan, karena Anda tidak pernah bermimpi 10 juta sebulan pun tak pernah bermimpi. Konon lagi Anda berpenghasilan 60 juta. Siapa di sini yang pernah bermimpi 60 juta, 100 juta satu bulan penghasilannya? Ayo. Oke, 1, 2, ya, 4. Pernah? Oke. Karena mimpi itu tidak bayar. Nggak bayar itu mimpi itu. Kalau Anda bermimpi ingin berpenghasilan 100 juta per sebulan, itu sudah luar biasa. Sekarang pertanyaannya, kira-kira dikelilingi kiri kanan Anda, ada nggak orang yang berpenghasilan 100 juta, 200 juta sebulan? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Pernah nggak Anda bertanya kepada dia? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Bu? Ibu kok 200 juta sebulan? Saya lihat Ibu baru beli semalam Avanza. Ini sudah upgrade lagi. Alphard. Alphard ya barangkali ya. Alphard. Nah, pernah nggak Anda bertanya demikian? Ataukah Anda gengsi? Ini penyakit orang milenial sekarang. Gengsi. Gengsi menawarkan produk, gengsi bertanya, nanti ditolak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa saya bisa berpenghasilan berapa juta tadi? 27. 27 juta. Sebenarnya saya berkeinginan bagaimana cara berpenghasilan satu hari itu 1 juta di Elken ini. Kenapa? Karena sebelumnya di perusahaan yang lain saya berpenghasilan 1 juta satu hari. Bagaimana caranya di Elken ini bisa? Dan mengapa saya harus bergabung di perusahaan ini? Saya mau kasih tahu nih. Kalau Anda pernah dengar cerita orang-orang motivator, bahwasanya kalau Anda bergabung di sebuah perusahaan, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah teliti dulu perusahaannya. Pertama, dia minimum 10 tahun. Oke? Elken udah berapa tahun ya? 25. 26. Oke. Itu kriteria yang pertama. Jadi kadang kita salah nih. 27. Ya. Kita Dari masuk tahun perusahaan 95. ini 2 bulan pindah lagi, bisa sini pindah lagi, 3 tahun pindah lagi. Ternyata Anda salah menempatkan diri ke perusahaan yang tepat. Itu yang pertama. Jadi intinya Anda yang duduk di sini sebetulnya sudah pas di perusahaan yang tepat karena minimum 10 tahun. Mengapa harus 10 tahun? Sudah kuat. Udah pasti apa? Bukan. Karena perusahaan yang sudah minimum 10 tahun biasanya itu tingkat inflasi apapun dia tahan, berarti modal dia itu kuat. Wow, ini satu. Yang kedua, dia harus mempunyai pabrik sendiri. Ya, hati-hati. Ada yang terkadang, oh ya ini bagus ini. Ada yang dapat Pajero, ada yang dapat ini. Itu baru 2 hari. Habis itu besoknya kolek perusahaannya. Kenapa? Bahan bakunya dinaikkan sama pemilik bahan. Maaf, nggak bisa lagi. Ini bahan sudah naik. Kenapa? Sales kita sudah naik. Ini bisa berbahaya. Jadi kita beruntung. Tadi yang bicara di depan ini itu Mispang namanya ya. Mispang itu bukan orang biasa sebetulnya. Itu FBA itu yang ngomong tadi di sini tuh.
Jadi siapa yang MBA di sini? Baru 2 orang kayaknya, saya 1 ya. Luar biasa. Kenapa saya katakan dia itu bertanggung jawab terhadap Asia Pasifik juga, Brunei, Filipina, Kamboja, juga di Dubai Abu Dhabi. Dia bertanggung jawab terhadap operasional dan sales. Jadi Anda beruntung sebetulnya. Orang yang berdiri di depan sini tadi itu langsung berdiri dan melihat Anda semua bagaimana masa depan daripada Indonesia terhadap Elken. Ini yang dia mau lihat. Makanya kita harus persamakan persepsi ini di tahun 2023. Sebetulnya tujuan Mispang itu adalah mewujudkan impian Anda Betul. melalui perahunya Elken Global. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda memang kesini tidak punya impian, saya pikir Anda salah. Ini yang harus clear. Ada nggak benar impian Anda memang ingin mendapatkan 10 juta, 20 juta, 30 juta? Karena Anda sudah lihat di sekeliling Anda ada yang berpenghasilan lebih dari 100 juta sebulan. Persoalannya Anda nggak pernah mau tanya, apa usahanya? Kira-kira mampu nggak? Jadi kalau Anda kepingin, saya kasih satu saran. Ya, saya kasih satu saran. Anda bergaul setiap hari, kira-kira kepada 5 orang, ya, kepada 5 orang, ada nggak keinginan Anda dengan pertemanan setiap hari, pagi, siang, malam, besok lagi berteman seperti itu? Di hati Anda itu maunya kayak ginilah anak saya. Kalau Anda berpikir, aduh janganlah sempat kayak gini anak saya pikir bukan berarti Anda harus sedikit menjauh, bukan diputuskan hubungan. Cari pertemanan yang lebih baik lagi, maunya seperti dia. Itu yang pertama. Jadi Anda harus upgrade pertemanan Anda. Kenapa? Karena orang-orang yang bergabung dengan penghasilan rata-rata 100 atau 150 juta sebulan, itu pembicaraannya berbeda. Bukan berarti kita sombong, tidak. Kita mau punya impian besar, tapi kita tidak tahu caranya. Mereka yang melalui itu memang sudah melakukan. Itu dia. Oke, kita lanjut mengenai dua tadi kriteria perusahaan. Yang pertama tadi minimum 10 10 tahun. tahun. Yang kedua, mempunyai pabrik sendiri. Yang ketiga, ya, ini yang mau ke toilet silakan, yang ini masih sempat ya. Tapi kalau saran saya, ini jangan dulu kebelet karena ini penting bagi kita. Saya sudah bicarakan ini waktu di Dubai Abu Dhabi. Saya sudah ke Dubai Abu Dhabi. Saya sudah ke Brazil. Saya sudah ke Paris. Bukan sombong, saya sudah 26 jam naik pesawat itu paling jauh ke Brazil. Saya sudah ke India. Saya sudah ke Inggris. Bukan berarti sombong. Artinya di Indonesia ini sebetulnya kepingan-kepingan surga. Itu kata Raja Salman. Kita beruntung tinggal di Indonesia ini. Ini lahan yang bagus. Semua murah, nasi padang murah. Iya. Sangat murah, betul. Iya. Anda belum pernah barangkali ke Madrid, Spanyol. Itu mata uangnya bukan ringgit, bukan rupiah. Apa? Bukan dolar. Euro. 1 euro tuh, waduh. Makanya Mispang tadi 30.000 berapa ringgit? Cuma 10 ringgit. Aduh, murah kali. Nah, jadi kita beruntung. Cuman masalahnya Anda punya impian besar apa enggak? Itu yang persoalannya. Nah, kita lanjutkan kriteria masalah perusahaan tadi agar Anda yakin benar-benar bisa duduk. Kenapa? Karena di sini Anda bisa lihat orang-orang yang puluhan tahun masih bertahan di sini. Contohnya Bapak yang di situ tadi sama Ibu Tati itu udah bukan 2 tahun, puluhan tahun. Jadi pun kalau ada orang di sini baru 3 bulan keluar, dia mengikuti. Karena dia belum tahu kriteria perusahaan itu. Kenapa saya begitu yakin? Karena saya diundang langsung ke pabriknya Elken Global. Saya lihat mata kepala saya langsung. Oh ini namanya Mispang. Di Malaysia.
Saya tanya, siapa orang nomor 1 di dunia ini? Siapa yaitu Victor? Saya tanya, kamu lakukan apa sehingga kamu dapat miliaran dolar? Itu yang saya tanya. Kenapa? Saya nggak malu bertanya. Kalau saya memang bodoh ya bodoh gitu. Tapi yang paling bodoh, dia nggak mau bertanya padahal dia nggak tahu. Iya. Lebih bagus dikatakan bodoh sekali, bertanya, tapi habis itu kita pintar daripada pura-pura tahu. Padahal nggak tahu. Itu Anda yang jawab ya. Nah, jadi maksud saya adalah kriteria yang ketiga ini penting sekali. Selain perusahaannya itu milik sendiri, punya pabrik, yang ketiga ini penting barangnya habis pakai. Ya, barangnya habis pakai, sehingga orang pakai habis beli lagi, pakai habis lagi, beli lagi, pakai habis lagi, pakai lagi. Ini sangat luar biasa. 3 kriteria penting, tapi yang terakhir ini yang paling penting sekali. Apa itu yang terakhir? Buktinya. Support system. Support system. Jadi kalaupun Anda orang biasa-biasa bergabung di Elken Global, kalau tidak punya support system, tidak punya pelatihan, tidak punya training, ini Anda akan buyar. Perusahaannya sudah bagus, punya pabrik sendiri, barangnya habis kepakai, dan dia punya support system. Saya pikir yang 4 kriteria ini sudah ada di Elken. Jadi Anda yang baru bergabung di sini sebetulnya tinggal gantungkan impian Anda, tanya upline Anda, kapan jadwal training Anda. Itu yang penting. Saya tidak katakan orang yang bergabung di sini pintar multi level semua, pintar cara ngomong semua, pintar cara mengclosing orang, pintar cara mengatasi penolakan. Tidak semua pintar. Bahkan saya tanya, kamu tahu nggak IBS? Apa Pak IBS? Berapa nomor ID? ID apa Pak? Padahal dia tidak sudah 4 bulan. Yang saya salahkan bukan dia sebenarnya, tapi yang saya salahkan adalah sponsor ataupun upline di atasnya. Jadi ini sistem yang penting sekali. Nah, dari 4 kriteria ini, saya kolaborasi dengan perusahaan ini dan saya tidak akan pernah berhenti sebelum impian saya Terwujud. tercapai. Kalaupun sebentar ada orang 2 bulan bisa mencapai 28 juta, kalaupun saya harus setahun baru saya dapat 10 juta, enggak masalah. Tapi saya bisa setiap bulan dapat 10 juta setiap bulan. Karena apa? Karena adanya support system. Kalau support system ini tidak jalan, maka Anda itu biasa sih. Dalam perusahaan itu memang ada naik, ada turun. Tapi perusahaan itu tidak ada begini terus. Dan tidak ada begini. Dia bergelombang, naik, turun, naik, tapi terus dia. Jadi grafiknya itu kita bisa lihat berapa banyak pertumbuhan daripada sebuah negara dalam perusahaan tersebut. Dan ini kita sebagai member di sini sangat beruntung sekali. Kenapa? Mispang turut bertanggung jawab agar Anda sukses di sini. Mispang sudah buat semuanya untuk kita. Kantor ini adalah kantor Anda. Ya, siapa saja yang sudah terdaftar di sini, ya, itu tetap di situ melayani Anda dengan baik. Bawa, ya. Kalau saya sering katakan show, invite, attack. Itu yang saya lakukan, ya. Untuk sukses pada awalnya Anda bergabung di bisnis ini harus melakukan show, apa tadi? Invite, baru attend. Sepertinya apakah ini hal yang baru menurut teman-teman? Tidak. Show itu adalah
Anda menshowkan nih. Nah tadi show. Berapa orang buat daftar nama Anda 20, 30, terserah, pilih. Show. Ya, show. Anda nggak perlu jelaskan langsung 13 jutaan. Jangan. Bisa pingsan dia nanti. Kemudian invite. Apa itu invite? Undang. Undang, attend, hadiri. Artinya apa? Anda mengundang, Anda pun harus terlibat, sama-sama hadir. Jangan pula yang diundang datang, pengundangnya mana? Ah, ini bahaya. Dia akan kemana ya saya ya? Yang pastinya Anda harus menelepon dia. Saya jemput jam berapa? Makanya ini yang paling penting, show, invite, attend. Ini namanya sistem. Ini bisa kita lakukan kalaupun di sekarang ini kita masih biasa-biasa. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa seperti ini. Tapi kita lihat hasilnya ya memang biasa-biasa. Tapi kalau Anda ini memang luar biasa, Anda harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu intinya. Jadi saran saya kenapa? Karena saya melakukan itu. Saya nggak akan pernah berhenti sebelum dapat. Sampai dapat baru saya berhenti. Ataupun saya upgrade ulang apa impian saya ke depannya lagi. Dan di tahun 2023 bulan Januari ini saya berharap kepada seluruh teman-teman di sini, baik itu tim saya ataupun crossline saya, mari sama-sama kita buat apa sih yang lebih kreatif. Kenapa? Karena di milenial ini ada-ada saja gitu. Kita mesti ikuti. Kita boleh yang positif itu ikuti aja. Kalaupun Anda nggak paham, ya gimana? Gadget sekarang udah canggih-canggih, membuat ini dan lain sebagainya. Ya maklumlah, namanya orang yang sudah bijaksana. Orang yang bijaksana banyak yang dipikirkan. Kuliah anak dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya. Manajemen itu siap mendukung Anda. Itu Rizky itu siap mau konten apa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena Miss Pang itu turut bertanggung jawab atas sales kita. Jadi kita buat impian kita ke depannya apa? Saya mau teman-teman membuat juga, buat listnya. Kita buat program-program yang luar biasa. Kenapa? Ini sukses harus kerja tim. Tidak ada yang hebat di sini. Tidak ada yang bisa tunggal tanpa bantuan daripada downline kita. Kalau kerja tim, saya yakin kalaupun Anda harus 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu oke, nggak jadi masalah gitu. Tapi prosesnya benar. Jangan di tahun 2022 itu lagi yang dilakukan. Ya hasilnya nggak jauh beda. Itu dia. Bahkan bisa menurun. Oke, saya rasa itu aja ya masukan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.